warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tata cara pemilihan mobil bekas dengan melihat kondisi mesin mobil. Pertama-tama kita amati pada kebersihan mesin mobil. Kita amati poin pertama. Kemudian poin kedua, kita amati pada bagian cat di dalam kap mesin. Kita amati ada yang aneh enggak catnya. Kalau semua warna catnya sama dengan yang lain, di situ ada kemungkinan kondisi mesin ini belum pernah turun. Kemudian poin yang ketiga, kita amati pada bagian baut atau mur pada mesin. Seperti ini. Ini kita amati kondisi baut-bautnya ini. Kondisi baut yang di dalam seperti ini. Dari sini kelihatan. Nah, kondisi bautnya ini. Di sini kan belum terlihat ada semacam pernah dibongkar ya. Kondisi bautnya masih normal. Kalau biasanya pernah dibongkar, di situ di sini bautnya kayak semacam bergerigi, atau kalau sering dibongkar londot biasanya ini, atau sudah bulat bautnya, sudah dol bahasanya. Di situ ya. Kemudian poin selanjutnya, kita bisa buka pada tutup oli. Kita buka ya, ini oli ini juga perlu kita amati. Di situ kita senter kalau bisa. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat, kita cek. Biasanya kalau oli ini tidak pernah diganti atau jarang dirawat mobilnya, di sini biasanya terdapat kayak semacam debu di sekitar sini, atau kotoran yang menggumpal. Seperti itu ya. Ini untuk kita melihat kondisi keadaan oli di sini. Kita tutup kembali. Kemudian kita cek pada bagian stick. Kita tarik sini ya. Di sini kita dapat melihat dan mengira-ngira kalau seumpama terjadi kebocoran pada air coolant atau sistem pendingin ruang mesin. Biasanya di sini itu ada, atau warnanya ini kayak semacam kopi susu, warnanya putih gitu. Kalau seumpama terjadi seperti itu, di situ ada kemungkinan ada kebocoran. Kita masukkan lagi ya sticknya. Kemudian kita amati pada bagian gas buang ya, atau knalpot. Di sini kita bisa colek gini. Di sini kalau bersih berarti kondisinya masih bagus, tetapi kalau kita colek di sini ada olinya, berarti di situ ada kebocoran. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian asap. Di sini kalau seumpama asapnya berwarna hitam, di situ pembakaran gas buang di dalam mesin itu tidak sempurna. Itu untuk asap yang berwarna hitam. Kemudian untuk asap yang berwarna putih. Kalau asap berwarna putih ini biasanya terdapat campuran oli atau kebocoran di dalam ruang mesin. Poin ini juga sangat penting ya. Itu yang perlu dicatat. Selanjutnya kita amati pada bagian selang-selang ini ya, selang pendingin mesin ini atau selang radiator. Di sini kita pastikan kondisinya tidak ada kebocoran atau masih bagus lah ya. Dengan cara kita tekan seperti ini. Kalau masih elastis berarti masih bagus. Kemudian selanjutnya kita buka tutup radiator ini. Kita buka, lalu kita starter ya.
Ini keadaan mesin sudah hidup. Kalau di sini air kolonnya tidak menyembur keluar, di situ berarti masih bagus. Tapi kalau nyembur keluar, di situ berarti di bagian dalam ini ada kebocoran. Di bagian dalam pendingin mesin ini. Ini penting ya. Ini poin yang perlu diperhatikan. Karena kalau seumpama terjadi kebocoran, ini dapat mengakibatkan turun mesin, dan biaya yang dibutuhkan ini juga lumayan mahal. Kita tutup kembali. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa dengarkan suaranya, suara mesin mobil ini. Ini sudah saya nyalakan mesinnya. Di sini kita dengarkan. Kalau seumpama suaranya kasar atau terjadi kayak seperti semacam geseran, di situ ada kemungkinan kalau suara mesin mobil kasar itu ring piston ini sudah mengalami masalah, atau bearing ini sudah ada yang mengalami kerusakan. Untuk bearingnya ini ada di bearing motor radiator dan bearing alternator, bearing motor pompa motor, dan bearing yang di dalam mesin ini. Seperti itu. Itu untuk indikasinya. Kemudian kita bisa cek pada bagian aki. Untuk aki ini kemarin saya sudah buat videonya untuk tata cara bagaimana perawatan aki mobil. Nah, di situ ada indikasi-indikasi jika aki sudah mengalami kerusakan. Bisa dicek di video saya, bisa dilihat, dibuka channel saya dulu. Seperti itu. Terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.